Welcome to Blackwood Pharmaceuticals. Film ini diawali dengan cuplikan iklan farmasi saingan Ojos Medicine bernama Blackwood Pharmacy, di mana fasilitas ini memiliki tujuan untuk menciptakan obat dan vaksin demi kemaslahatan umat manusia. Di dalam fasilitas, seorang kewes belangsak bernama Claire berniat menjadi sukarelawan dengan bayaran yang fantastis di tempat tersebut. You must be Claire. Baru saja rebahan, tiba-tiba datang seorang kewes so asik bernama Ellison yang akan menjadi teman sekamarnya. Mendengar Ellison nyerocos bak petasan Betawi, Claire yang kelelahan memintanya untuk sedikit mengerem mulutnya. Namun baru saja akan molor, para sukarelawan diperintahkan untuk berkumpul. Di dalam lab, semua peserta merasa bete dengan sutradara yang kembali memasukkan adegan susah sinyal. Namun hal itu merupakan sebuah upaya agar para peserta tidak update status hingga membocorkan rahasia perusahaan. Tak lama kemudian datang seorang dokter pengawas bernama Brooke yang akan melakukan pengujian pada para peserta. Rupanya mereka adalah tester dari sebuah obat baru yang diciptakan oleh farmasi Blackwood dan tentunya dengan upah yang sangat fantastis. Di mana dalam uji coba kali ini, Brooke awali dengan dosis 25 mg hingga 85 mg seiring berjalannya waktu. Hingga beberapa jam kemudian, Claire mulai mendapat pengecekan untuk melihat perkembangan dari obat yang ia minum. Abdominal tingling? No. Abdominal pain? Nausea? No. Dry mouth? No. I'm tapped out. I can't. Setelah melakukan pengecekan, Claire yang kelelahan memutuskan untuk tidur. Namun lagi-lagi si bawel Ellison kembali nyerocos dan membuatnya tak bisa tidur. Do you not want to get a Deathly Hallows tattoo? Saat keluar dari WC, rupanya tak hanya dirinya saja yang mengalaminya. Seorang pria bernama Amir pun merasakan hal yang sama. Di malam harinya, Claire yang tak bisa tidur merasa heran dengan orang-orang yang pergi entah kemana. Saat bertemu dengan yang lainnya, Claire berkata jika ia kesulitan untuk tidur, lantas Ray berkata jika semua orang di sini mengalami hal yang sama. Sesaat kemudian, mereka pun menduga jika obat yang mereka minum merupakan obat penahan kantuk yang masih dikembangkan perusahaan ini. Whatever this is, it's going straight for the central. Singkat waktu setelah melakukan pengecekan pada para peserta, Brooke terlihat panik sambil berkonsultasi dengan atasannya terkait obat yang diminum para peserta. Ia pun berkata jika obat itu memiliki efek samping peradangan otak kronis. Akan tetapi Brooke diminta untuk fokus melakukan tugasnya, ia pun malah diperintahkan untuk menambah dosis para peserta. So the parameters of the trial have shifted. Di keesokan harinya, Brooke memberitahu para peserta jika metode uji coba akan diubah, di mana kali ini mereka diminta untuk melek sekuat mungkin dan tidak diperbolehkan untuk tidur. Mendengar hal itu, sontak semua orang merasa heran, apalagi dengan dosis obat yang ditambah secepat ini. Di tengah malam, si gondrong Paul merasa jika uji coba ini mulai terasa janggal karena seperti melawan kewajaran manusia untuk tidur. Hingga di keesokan harinya, mereka pun kaget saat Brooke kembali menambah dosis obat 3 kali lipat. Ray pun berkata jika semua ini sudah tidak masuk akal dan bisa membahayakan tubuhnya. Di tengah kericuhan, Brooke yang datang berkata, jika siapa saja yang keberatan bisa pulang sekarang juga, namun kalian tidak akan mendapat bayaran sepeser pun. Namun bagi yang mampu mengikuti uji coba hingga akhir, PT Blackwood akan menaikkan imbalan sebesar 500 juta pada setiap orang. Mendengar tawaran itu, jelas saja mereka sepakat untuk melakukannya. Namun beda halnya dengan yang lain, Claire dan Amir merasa jika ada yang janggal dengan uji coba kali ini. Singkat waktu, mereka terlihat bahagia sambil berpesta karena sebentar lagi mereka akan menjadi seorang OKB. Di tengah meriahnya pesta, Ellison menghampiri Claire yang termenung. Daripada pelongo mikirin hutang, Ellison pun mengajak Claire berjoget. Kan sebentar lagi kita akan banyak duit. Namun saat sedang berjoget yang awalnya tak bisa tidur, tiba-tiba saja Claire merasakan kantuk yang parah. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Sesaat kemudian, Brooke mulai panik saat melihat semua peserta merasakan kantuk secara bersamaan. Kemudian, Brooke yang khawatir menyarankan atasannya untuk menghentikan uji coba ini dan segera mengevakuasi para peserta. Namun sungguh goblok.
Para atasannya meminta Brooke untuk terus melanjutkan uji coba guna melihat apa yang akan terjadi. Di saat itu pula Amir yang penasaran terlihat menguping pembicaraan Brooke. Dan saat Brooke pergi, Amir langsung mengendap-endap dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. My God, sontak Amir pun syok parah saat melihat hasil pemeriksaan otak peserta yang mengalami pendarahan kronis. Lantas Amir si hacker borongan berniat menyalin data guna dijadikan barang bukti. Kembali pada para peserta, saat TV kesemutan, Claire pun heran dengan Allison yang terduduk seorang diri. Okay. Hey, guys! Guys, help! My God, betapa syoknya Brooke saat melihat kematian Allison yang ketiduran. Lalu tiba-tiba mereka pun panik saat sistem keamanan lockdown mendeteksi sebuah ancaman. Malang sekali Brooke pun harus tewas setelah merasakan mules tercucuk gembok lockdown. Dan kini mereka pun panik karena harus terkena lockdown selama 24 jam ke depan. Hingga Amir yang datang pun memperingatkan semua orang untuk jangan pernah tidur, karena jika mereka tidur sudah dipastikan mereka akan mati. Saat semua orang kebingungan, Amir menjelaskan jika ia sempat menyelinap ke ruang dokter dan menemukan fakta jika kita semua mengalami pendarahan otak dari efek samping obat yang mereka minum. Namun hal itu masih bisa dihindari jika mereka mampu untuk tetap melek sampai bisa keluar dari tempat ini dan meminta pertolongan medis. Sesaat kemudian, Amir pun membagikan beberapa bungkus doping hisap untuk membuat mereka tetap melek, namun harus digunakan di saat-saat genting saja. Amir pun memperingatkan mereka untuk jangan sekali-kali meminum kopi atau monyet tindeng, karena akan memicu kerusakan otak yang lebih parah. Not looking so sexy, but exercise is good, man. Keeps the blood flowing. Beberapa jam kemudian, Paul yang ngevlog berkata jika saat ini semua orang berusaha untuk tidak tidur. Ia pun merasa kondisinya sangat buruk setelah melek 100 jam lamanya. Namun kini, mereka hanya perlu menunggu 20 jam lagi untuk bisa keluar dari tempat ini. Di sisi lain, Amir terlihat melakukan pemeriksaan untuk mengecek gelombang otak Claire. Rupanya Amir merupakan mahasiswa kedokteran, namun harus terkena DO akibat gak bisa bayar semester akhir. Inflammation will be starting to subside and... Okay. Melihat grafik otak Claire semerawut seperti investasi bodong, ia pun mencoba menutup-nutupinya dan meminta Claire untuk menunggu dengan yang lain. Di aula, Ray yang kehabisan doping terlihat mengemis pada rekan-rekannya. Namun jelas saja mereka ogah untuk membaginya pada Ray. Lagian mereka semua memiliki jatah yang sama. Saat Ray membawa-bawa nama Tuhan, seorang wanita kribo bernama Vanessa berkata jika ia tidak percaya sama sekali. Ia pun menenangkan Ray jikalau mati semuanya berakhir karena tidak ada yang namanya malaikat maut. Kembali pada Amir. Sontak Amir pun panik saat mulai mengalami halusinasi. Begitu pula dengan Claire yang sedang berusaha menahan kantuk. Untung saja Claire keburu disadarkan oleh Marcus. Dirasa pelangap-pelongo malah membuatnya ripuh. Claire pun memutuskan untuk melakukan sesuatu di ruangan Brooke. Sontak Claire pun kaget saat mengetahui jika dirinya yang nolep dan belangsak malah dijadikan kandidat utama di tempat ini. Kembali pada Marcus yang berada di toilet. Bagaikan main bancilot dengan ping 1000 ms, Marcus pun heran saat telinganya yang mengalami delay dan nge-lag. My God, ternyata semua yang Marcus alami adalah perjalanan astral, karena sebenarnya ia sudah meninggoy akibat kepoloran. Di tengah rasa syok, Claire yang mulai oleng berniat melakukan sesuatu di dapur.
Saat kembali bugar, Claire yang bosan menunggu mengajak semua orang untuk melakukan sesuatu. Sambil memperlihatkan denah tempat ini, Claire yang sebelumnya menemukan kampak mengajak semua orang untuk menjebol tembok karena ia masih ingat jika tembok itu mengarah ke dekat lift yang akan membawa mereka keluar dari tempat ini. Dirasa akan berhasil, mereka pun langsung bersiap. Setelah capek membobok cor-coran, Paul pun memberitahu jika tembok sudah berlubang. Suwe sekali, mereka pun mulai putus asa ketika tembok ini dilapisi dengan baja. Di tengah rasa keputusasaan, Claire pun kembali menemui Amir yang terlihat termenung. Sambil memberikan selembar surat, Amir berkata jika kekacauan ini disebabkan oleh dirinya, di mana Prokoto lockdown dipicu oleh dirinya yang nekat mencuri data perusahaan. Namun bubur sudah menjadi mules. Claire pun meminta Amir untuk mencari cara menghilangkan kantuk dengan aman. Di tengah kebingungan, tiba-tiba Amir teringat dengan mata kuliah membuat obat parah men sakit kepala. Ia pun mencoba untuk membuat obat dengan bahan-bahan di tempat ini. Mendengar hal itu, Claire langsung pergi untuk memberitahu orang-orang. Claire, there you are. I know, my thoughts are too. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja lampu di tempat ini mati. Di tengah suasana poek, rasa kantuk dan halusinasi mereka semakin menjadi. I'm almost out of battery. My phone's dead. Keep calm, focus on my voice. Mommy's here. You go to sleep. Untung saja lampu kembali menyala dan Claire sempat membangunkan Paul yang nyaris ketiduran. Singkat waktu saat Amir datang, ia pun heran saat melihat orang-orang seperti menaruh curiga pada dirinya. Rupanya orang-orang mencurigai Amir sebagai impostor. Setelah mengikat Amir, Ray yang curiga berniat melakukan interogasi. Karena untuk seorang peserta, Amir terlalu tahu banyak tentang fasilitas ini. Namun Claire berusaha membelanya dengan mengatakan jika saat ini Amir sedang membuat obat untuk menghentikan peradangan otak. Bahkan ia bersedia menjadi tester obat tersebut. Dirasa tak ada salahnya mencoba, mereka pun memberikan kesempatan pada Amir. Saat yang lain membuat obat sesuai arahan Amir, Vanessa terlihat merencanakan sesuatu pada Amir, di mana mereka akan menyuntikkan sebuah obat doping yang sebelumnya dilarang oleh Amir. Dan jika obat itu berhasil, berarti Amir adalah seorang impostor yang menginginkan mereka semua mati. Sementara di dalam, Paul berkata jika obat sudah siap digunakan, lantas Claire bergegas menjadi sukarelawan. After the shot, Saat perhatian tertuju pada Claire, Ray meminta Vanessa untuk segera beraksi. 30 seconds before you give her the TPA. Lah, sontak Vanessa pun heran saat melihat dirinya sendiri. My God, mau menyesal pun terlambat. Vanessa si ateis pun syok parah saat dirinya mati dan bertemu dengan malaikat maut. Sementara itu, Amir yang putus asa tertawa puas saat satu-satunya obat racikannya dibuat mubazir. Di tengah situasi kalut, Claire berniat mengecek sisa waktu lockdown. Akibat mengantuk berat sampai-sampai jam pun menyuruhnya untuk segera tidur. Lalu tiba-tiba di tengah kondisi sempoyongan, Claire yang berusaha menghirup doping malah kebulu teler. Untung saja Claire yang sempat tak sadarkan diri berhasil menggunakan doping dan kembali bugar. Dirasa ada yang aneh, Claire yang mengecek lukisan tembok menyadari jika di balik lukisan ini ada sebuah ruangan rahasia. Kemudian Claire langsung memberitahu Paul tentang apa yang telah ia temukan. Mendengar hal itu, Paul meminta Claire untuk menunjukkannya. Rupanya tempat ini merupakan sebuah ruang otopsi yang sudah lama tak digunakan. Di tengah pengecekan, seketika harapan kembali ada saat mereka menemukan sebuah lift yang diduga mengarah keluar fasilitas.
Sementara di sisi lain, Ray pun merasa kasihan pada Vanessa yang mati tanpa membawa iman. Lalu di tengah kesedihan, Ray pun kaget saat menemukan secarik surat tentang permintaan maaf Amir yang telah membuat mereka terkena lockdown. Sementara itu, Amir yang pelangap-pelongo kembali berhalusinasi didatangi Dr. Brooke yang menyuruhnya menjadi seorang psikopat dan menghabisi semua orang. Sontak Amir pun panik saat melihat Ray yang akan menghabisinya. Mendengar teriakan Amir, Claire dan Paul bergegas mengeceknya. My God. Sontak mereka pun syok parah saat melihat Amir berubah menjadi psikopat. Di saat itu pula Amir kembali mengalami halusinasi dari Dr. Brooke. Eta si goblok. Paul yang panik memutuskan untuk kabur seorang diri. Setelah melakukan perlawanan, Claire pun bergegas mencari tempat persembunyian. Sementara itu, Paul memutuskan untuk pergi sendirian dari tempat ini. Setelah memasuki lift, Paul pun ngeplog jika dirinya adalah satu-satunya survivor yang selamat. Sungguh konyol, rupanya ruangan itu bukanlah lift melainkan tempat kremasi. Alhasil Paul pun meninggoy di oven bermandikan api. Saat waktu lockdown 1 menit lagi, terlihat Claire dan Amir tak bisa menahan rasa kantuk. Thank you for your patience. Akhirnya waktu lockdown telah berakhir. Melihat pintu yang terbuka, Amir yang teler berusaha untuk pergi. Malang sekali Amir yang akan keluar harus dilenyapkan oleh tim pembersih yang dikirim oleh PT Blackwood. Clear. 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 Menyadari hal itu, Claire pun berusaha untuk pergi tanpa ketahuan. Dirasa sulit kabur dengan aman, Claire pun mempunyai ide untuk berpura-pura menjadi mayat. Antara ngantuk, linu, dan nyeri, Claire masih berusaha untuk bertahan. Hingga di tengah rasa kantuk, tiba-tiba setelah berhasil melawan rasa takutnya, Claire pun berniat mengecek keadaan luar. Sepertinya SIM-nya nembak. Mobil pun harus mengalami kecelakaan gara-gara si supir malaweng alias meleng. Dan kini, dengan sisa tenaga dan kesadaran, Claire berusaha mencari bantuan. Apakah Claire bisa diselamatkan? Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, sebuah berita mengabarkan insiden yang terjadi di fasilitas Blackwood. Namun mereka yang banyak duit berhasil mengalihkan isu, di mana insiden yang terjadi di ruang pengujian merupakan kesalahan Dr. Brooke yang diam-diam melakukan percobaan ilegal. Naas sekali udah mah modar difitnah pula. Hingga dari kejadian itu menyisakan satu orang yang saat ini mengalami koma dan tak tahu kapan wanita itu sadar. Rupanya Claire yang mempunyai otak yang kuat berhasil selamat dari efek samping obat tersebut. Lalu film pun sudah berakhir.